Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 16 Mei 2025. Beragam informasi terupdate dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda semua. Di sore hari ini, informasi mengenai mayat ibu dan dua anaknya ditemukan di irigasi Kabupaten Sidrap. Dan untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi, Kabupaten Sidrap. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Vio. Selamat sore, Tribunus. Baik, dapat disampaikan lebih detail bagaimana kemudian kronologi penemuan ketiga jasad tersebut? Baik, Vio. Jadi, warga Kabupaten Sidrap digegerkan atas adanya penemuan 3 mayat di saluran irigasi pada Kamis pagi kemarin. Penemuan pertama itu terjadi di pintu irigasi Desa Alekuang, Kecamatan Maritengai. Kemudian warga di sana menemukan mayat bayi laki-laki yang tidak menggunakan pakaian. Kemudian tidak berselang lama, hanya beberapa kilo dari irigasi di sana itu warga Desa Talumai, Kecamatan Watang Sidendreng juga menemukan jasad balita laki-laki di antara tumpukan sampah di saluran irigasi air. Kemudian mayat terakhir ditemukan satu mayat perempuan di tepian saluran irigasi di Sereang, Kecamatan Maritengai. Jadi saluran irigasi di dua desa atau dua kecamatan ini memang saling berhubungan, Piot. Nah, kemudian belakangan diketahui setelah pihak kepolisian, kemudian BPBD melakukan identifikasi jasad, ternyata 3 mayat tersebut adalah ibu dan dua anaknya. Identitas korban bernama Dewi dan anak lakinya bernama Abdillah Fatih dan Abdillah Fatir. Ini terungkap setelah bapak atau suami korban mendatangi Rumah Sakit Nenek Malomo Kabupaten Sidrap setelah mendengar jasad istri dan anaknya ditemukan di saluran irigasi air di Kabupaten Sidrap. Seperti itu, Vio. Oke, baik. Dapat disampaikan juga rekan Aryadi seperti apa kemudian kondisi jasad saat ditemukan? Apakah sudah menunjukkan mungkin tanda-tanda pembusukan atau seperti apa? Baik, Fior. Jadi dari pernyataan oleh BPBD, kemudian pihak kepolisian, keadaan jasad saat ditemukan itu sudah mengembang atau sudah terjadi pembusukan. Warga pertama kali melihat jasad bayi yang berada di pintu irigasi Desa Alekuang itu pertama-tama mengira bahwa jasad bayi itu adalah boneka. Namun setelah warga mendekat dan memeriksa ternyata itu adalah mayat dari bayi laki-laki itu. Begitupun dengan dua mayat yang ditemukan di irigasi yang berbeda seperti itu, Bu. Oke, baik. Rekan Aryadi, mana yang lebih dulu ditemukan dan dalam kondisi seperti apa? Kemudian tadi disampaikan lebih detail mengenai lokasi dari penemuan antara jasad bayi, kemudian balita dan juga ibunya. Baik, Fior. Jadi pertama ditemukan adalah jasad seorang bayi laki-laki yang tepatnya berada di pintu irigasi Desa Alekuang, Kecamatan Maritengai. Kemudian eh, hanya beberapa berselang 1 jam itu warga di Desa Telumai, Kecamatan Watang Sidendreng itu menemukan jasad balita yang juga berkelamin jenis kelamin laki-laki yang berada di tumpukan sampah. Kemudian tidak berselang lama itu ada warga mendapatkan mayat perempuan di tepi saluran irigasi Sareang, Kecamatan Maritengai. Jadi memang waktu penemuan ketiga mayat ini tidak terlalu lama, hanya berselang 1 sampai 2 jam. Kemudian jaraknya juga memang karena ini saluran irigasi yang saling berhubungan,
Jadi memang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berkisar sekitar 2 sampai 3 kilo seperti itu, Vio. Baik, iya. Rekan Aryadi menyambung dari yang sudah disampaikan di awal bahwa memang terlihat tanda-tanda pembusukan dari 3 jasad yang ditemukan ini. Tapi detailnya apakah kemudian ada luka-luka yang terlihat jelas pada tubuh korban? Baik, Fir. Untuk mengetahui hal tersebut memang pihak kepolisian setelah jasad atau mayat telah dievakuasi, ketiganya langsung dibawa ke RSUD Nene Malomo, Pakajene, Kabupaten Sidrap itu langsung dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Baru saja kami mendengar kabar bahwa pihak kepolisian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, kemudian tanda-tanda em, adanya dikenakan senjata tajam atau benda tumpul ke tubuh 3 mayat ditemukan ini, sehingga pihak kepolisian berkesimpulan bahwa ketiga mayat yang ditemukan di dalam saluran irigasi Kabupaten Sidrap ini bukan merupakan korban pembunuhan seperti itu, Vio. Baik, tadi juga disampaikan rekan Aryadi bahwa ada penuturan dari suami korban. Nah, kemudian dapat disampaikan seperti apa saja yang diungkapkan oleh suami korban dan bagaimana kemudian reaksinya. Baik, Fior, kami sampaikan bahwa saat kami berada di rumah sakit RSUD Nenek Mawomo kemarin, bahwa memang eh, identitas ketiga mayat yang ditemukan ini itu terungkap setelah eh, suami korban atau bapak kedua anak ini mendatangi rumah sakit, bahwa ketiga mayat yang ditemukan itu adalah hanya suami korban bernama Sudirman, uh, merupakan warga dari Kabupaten Sinjai yang bekerja di Kabupaten Sinjai. Jadi menurut pengakuan suami atau ayah dari 2 anak ditemukan ini, uh, ketiganya ini sudah meninggalkan rumah selama 3 hari atau meninggalkan rumah pada hari Selasa uh, pada 11 kemarin, seperti itu. Nah, mereka meninggalkan rumah tanpa ada pesan sama sekali, sehingga uh, suami korban merasa uh, lebih bingung untuk mencari di mana keberadaan korban, karena dia juga tidak memilih untuk melaporkan ke pihak kepolisian karena mengira akan membayar sejumlah uang, dikarenakan memang ini uh, mengalami gangguan ekonomi seperti itu, Vior. Nah, dari pengakuan oleh suami korban atau ayah kedua anak ini mengatakan bahwa dia tidak pernah atau istrinya tidak pernah mengeluhkan kondisi ekonomi yang terjadi di keluarga yang saat ini atau ada pertengkaran di antara mereka. Kemudian juga dia mengaku tidak ada um, penyakit yang diderita oleh istrinya tersebut. Seperti itu, Vio. Berarti hingga saat ini dari data-data yang sudah dikumpulkan, dugaan kuat penyebab kematian ketiga korban ini seperti apa dari pihak kepolisian sendiri? Baik, saat ini memang belum ada hasil yang secara resmi dari pihak kepolisian, namun pihak kepolisian memang sudah memastikan bahwa ketiga mayat yang ditemukan di irigasi ini bukan merupakan korban pembunuhan. Nah, dugaan kepolisian setelah melakukan otopsi jasad adalah ketiga korban ini jatuh ke sungai, eh, kemudian terbawa arus sehingga masuk ke irigasi, ke irigasi. Karena memang lokasi tempat tinggal ketiga korban ini dekat dengan sungai. Eh, Polisi berkesimpulan menduga seperti itu dikarenakan tidak ada tanda-tanda kekerasan, sekali lagi tidak ada tanda-tanda kekerasan yang didapat oleh pihak kepolisian, ada senjata tajam maupun benda tumpul di sekujur tubuh korban, Vio. Nah, namun pihak kepolisian lebih lanjut lagi sementara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian atau tewasnya ketiga mayat hingga
ditemukan di saluran irigasi. Oke, baik, iya. Rekan Aryadi, apakah kemudian dari 3 korban ini dan juga suami dari korban merupakan warga asli Kabupaten Sidrap? Baik, Pior, seperti yang kami sampaikan tadi, ketiga korban termasuk suaminya ini merupakan warga Kabupaten Sinjai. Mereka ke Sidrap sedang karena suaminya bekerja di salah satu perusahaan penggilingan gabah seperti itu. Jadi memang sampai saat ini mereka sedang tinggal atau sewa rumah di Kabupaten Sidrap dikarenakan sang suami sedang bekerja di penggilingan gabah. Ya. Oke, baik. Berarti hingga saat ini rekan Aryadi, apakah ketiga jenazah sudah dibawa kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan atau dimakamkan di Sidrap sendiri? Baik, Pior. Betul saja. Jadi setelah pihak kepolisian melakukan otopsi, kemudian pihak keluarga atau suami sudah mengakui itu keluarganya, pihak suami memutuskan membawa istrinya, jasad istrinya dan 2 anaknya itu kembali ke Sejai untuk dikebumikan seperti itu. Namun pihak kepolisian dari MU ini tetap memeriksa beberapa saksi termasuk pihak suami untuk mengetahui apa melatar belakangi atau penyebab terjadinya ketiga korban tewas hingga ditemukan hanyut di saluran irigasi. Baik, terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini. Semoga segera ada keterangan lebih detail mengenai insiden ini. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Kabupaten Sidrap AKP Setiawan, dan juga pernyataan dari suami korban atas nama Sudirman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hanyut. Ana langkah dulu nih. Makanas. Evakuasi. Nah, lah. Baytagon ko chinlak sindi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain. Info. Hanyut. Ana langkah dulu nih. Makanas. Evakuasi. Nah, lah. Baytagon ko chinlak sindi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain. Info.
hanyut. Ana langkah tuluan nih. Makan nasi. Kalau pinang itu sharing wajib. Evakuasi. Evakuasi. Nah, Bismillah. Ujung-ujung tak. Bayi tangan tu cil nak sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nilai. Info. Hanyut. Ana langkah tuluan nih. Makan nasi. Kalau pinang itu sharing wajib. Evakuasi. Evakuasi. Nah, Bismillah. Ujung-ujung tak. Bayi tangan tu cil nak sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nilai. Info. Hanyut. Ana langkah tuluan nih. Makan nasi. Kalau pinang itu sharing wajib. Evakuasi. Evakuasi. Nah, Bismillah. Ujung-ujung tak. Bayi tangan tu cil nak sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nilai. Di mana TKP berbeda karena yang 3 mayat ditemukan di saluran irigasi, dan di saluran irigasi kami temukan di Desa Alakuang, kemudian Desa Telumae, dan Desa Sereang. Untuk 3 mayat yang ditemukan di irigasi sudah dapat teridentifikasi, yang dimana suaminya langsung mendatangi rumah sakit di Kabupaten Sidrap. Untuk yang ditemukan di TKP irigasi, info dari suaminya sudah menghilang selama 3 hari, ya, di mana 1 istrinya, kemudian 2 anaknya. Kita ini yang meninggal, Pak. Istriku Sama anak anak. Sejak kapan memang pergi dari rumah? hari Selasa. Oh,
Emangnya ada masalah keluarga atau bagaimana Pak? Nggak tahu juga nggak ada kalau masalah itu ribut keluarga nggak ada. Tidak ada. Atau ada riwayat penyakitnya atau bagaimana Pak? Ada penyakitnya tapi nggak tahu juga kalau bahasa Indonesianya itu apa lagi namanya itu. Saya mencari mulai di hari Selasa sampai hari ini. Isi siang malam. Iya. Kita mencari. Saya tidak pernah ketidur selama hilang. Orang dari mana Ki memang Pak? Dari Sunjai. Terus kenapa bisa sampai disidrap? Kan kita lagi mau cari kerja. Kerja? Kerja apa Ki? Kerja gabah. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 16 Mei 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.